Akibat pergaulan bebas, bab 8. Alina tanpa sadar menggigit bibir bawahnya. Alina bergidik antara rasa gairah dan rasa ngeri. Apakah benda itu tidak akan merobek milikku? Pikirnya ngeri. Aldo melihatnya dan ia tahu ada sedikit rasa ketakutan pada tatapan mata kekasihnya. Tapi ia tetap menempatkan dirinya di atas Alina dengan penuh gairah. Kamu tidak perlu takut, sayang. Awalnya mungkin terasa sakit, namun selanjutnya kamu akan kecanduan, dan aku akan dibuat kewalahan olehmu. Bisik Aldo menenangkan Alina. Aldo kembali menciumi Alina penuh gairah. Keduanya pun berbagi hasrat dengan sangat menggebu-gebu dan benar-benar gila. Aldo bergumul dengan Alina seperti kesetanan. Dan hari itu Alina menyerahkan jiwa dan raganya untuk Aldo. Gadis itu baru saja kehilangan keperawanannya demi membuktikan cintanya kepada Aldo. Sementara Aldo, laki-laki itu sudah mendapatkan apa yang ia inginkan selama ini. Sejoli yang sedang dimabuk asmara itu bercinta sepanjang malam. Mereka menghabiskan malam yang panjang dengan bersetubuh layaknya suami istri. Keduanya terbangun saat matahari mulai memancarkan sinarnya. Aldo mencium pundak Alina. Tubuh polosnya setengah meringkuk membelakangi Aldo. Alina tertidur pulas setelah hampir sepanjang malam Aldo membuatnya meledak berkali-kali. Malam itu malam pertama Alina melakukan hubungan badan dengan Aldo. Malam yang penuh gairah. Malam di mana Alina kehilangan mahkota sucinya yang selama ini ia jaga sepenuh hati. Alina benar-benar merasakan sensasi yang luar biasa, kenikmatan yang selama ini belum pernah ia rasakan. Aldo membelai punggung Alina yang putih mulus dengan lembut, membuat gadis cantik itu menggeliat. Sayang, bangun, sudah siang, bisiknya sembari mengecup leher Alina yang jenjang. Alina membuka matanya, senyumnya mengembang melihat Aldo tengah menatapnya dengan sorot mata berbinar-binar. Jam berapa sekarang? Tanya Alina sambil mengejap-ngejapkan matanya yang belum terbuka sempurna. Aldo hanya menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Kita bercinta semalaman dan aku tidak sempat melihat jam. Ujarnya sambil mengecup bibir Alina yang merah merekah. Aku tertidur pulas rupanya, kata Alina lirih. Tentu saja, kamu membuatku menggila. Dan ya, kita akhirnya sama-sama tertidur, sahut Aldo. Sayang, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Tanya Alina bingung. Terima kasih untuk malam yang mengesankan. Bercinta denganmu, merasakan kulitmu, tubuhmu, hembusan nafasmu. Semua terasa indah bagiku, hingga sulit untukku berkata-kata. Kamu telah membuatku menjadi pria paling beruntung di dunia ini, sambung Aldo. Kamu hebat. Kamu membuatku mabuk kepayang. Alina tersenyum. I love you, sayang, ucap Aldo sekali lagi. Pemuda tampan itu mengecup bibir Alina. I love you too, ucap Alina dengan sorot mata yang berbinar-binar. Baiklah. Hari ini aku ada kuliah pagi. Aku harus segera bangun dan membersihkan diri dan pulang, ucap Alina seraya bangkit dari tempat tidur yang terlihat berantakan. Dengan tanpa selai benang pun melekat di tubuhnya, Alina berjalan menuju kamar mandi setelah menyambar handuk yang terlipat rapi di atas meja. Aldo masih di atas tempat tidur, tersenyum puas menyaksikan tubuh bagian belakang gadis cantiknya, membuat gairah pemuda tampan itu bangkit kembali. Ia lantas bangkit dari tempat tidur dan mendekap tubuh polos Alina dari belakang, membuat Alina terkejut. Aldo, jeritnya manja. Tanpa ampun Aldo mendorong tubuh Alina masuk ke kamar mandi. Alina hanya bisa pasrah saat Aldo kembali menggaulinya dengan penuh gairah. Dua sejoli itu pun melakukan kembali aktivitas seksnya di dalam kamar mandi. Wajah pemuda tampan itu terlihat berseri. Alina, gadis cantik itu ternyata mampu mengimbanginya saat mereka melakukan adegan bercinta yang penuh gairah. Meski awalnya malu-malu,
Akan tetapi tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Aldo untuk membuat gadis itu dapat merasakan sensasi-sensasi kenikmatan yang tiada tara. Alina baru saja melangkahkan kakinya memasuki halaman kos saat Pak Sobri menyambut kedatangan Alina dengan sumringah. "Non, syukurlah, Non Alin sudah pulang," katanya kemudian. "Memangnya ada apa, Pak?" tanya Alina. "Non Alin sudah ditungguin temannya tuh." Alina mengerutkan dahi. "Teman? Siapa Pak Sobri?" tanyanya kemudian. "Waduh, Pak Sobri kurang tahu, Non. Pak Sobri juga baru lihat sekarang. Teman Non Alin ada di ruang tunggu di atas. Kasihan Non, sudah nungguin lama." "Emang udah berapa lama nunggunya, Pak?" "Ya pokoknya lama, Non. Udah dari jam 6 tadi." "Hah? Sepagi itu, Pak?" "Ya udah, saya naik ke atas dulu ya, Pak." Dengan rasa penuh penasaran, Alina bergegas naik ke lantai atas untuk menemui tamu yang entah siapa. "Karyanti?" Alina terkejut melihat teman yang dimaksud Pak Sobri adalah Rianti, kakak kelasnya dulu waktu SMA. Alina berlari memeluk Rianti dengan penuh sukacita. "Karyanti kemana aja selama ini? Sejak lulus sekolah, Karyanti menghilang begitu saja. Nggak pernah sekalipun menghubungi Alin," tanya Alina hampir tidak percaya ia dapat bertemu lagi dengan mantan kakak kelasnya itu. "Maafkan Karyanti, Alin. Kakak kehilangan semua kontak di handphone kakak," jawab Rianti. "Handphone kakak hilang. Tahu gak sih, Alin hampir putus asa mencari Karyanti. Alin pikir gak bakalan ketemu lagi sama Karyanti." Rianti hanya tersenyum. "Tapi sekarang kita bisa ketemu kan?" katanya kemudian. "Oh iya, dari mana Karyanti tahu Alin ada di sini?" "Kebetulan adik teman Karyanti teman sekampus kamu, dan Karyanti tahu alamat kos kamu dari adik teman kakak." "Oh ya? Oh ya? Nama adik teman Karyanti siapa?" "Maya." "Maya? Oh iya, Maya. Oh iya, selamat ulang tahun ya Alina. Doa terbaik untuk kamu. Maaf, Karyanti gak bisa kasih kamu apa-apa, hanya kado seadanya," ucap Rianti sambil memberikan hadiah kepada Alina. "Wah, terima kasih ya Kak. Kenapa sih pakai repot-repot kasih Alin kado? Karyanti udah datang aja, Alin udah seneng banget," kata Alina sembari menerima kado pemberian Rianti. Rianti tersenyum senang melihat Alina dalam keadaan baik-baik saja. "Alina, lihat dirimu. Kamu sekarang sudah menjelma menjadi gadis yang cantik. Karyanti hampir tidak mengenalimu tadi," puji Rianti sambil memandang Alina dari ujung rambut hingga ujung kaki. Alina hanya tersenyum mendengar pujian Rianti yang sejak lulus sekolah 2 tahun lalu seperti hilang bak ditelan bumi. Tidak ada kabar berita membuat Alina merasa kehilangan sosok yang selama ini menjadi panutan di sekolahnya dulu. Rianti saat itu duduk di kelas 3 SMA ketika Alina masuk menjadi murid baru di sekolahnya. Dan selama kurun waktu 1 tahun itulah hanya Rianti sahabat satu-satunya yang Alina miliki. Rianti sangat melindungi Alina yang saat itu sering menjadi bulan-bulanan teman-temannya. Dan ketika Rianti lulus sekolah, Alina merasa sangat kehilangan. Ia tidak dapat mencari pengganti Rianti. Teman datang dan pergi, namun tidak ada yang benar-benar ingin tinggal seperti Rianti. Dan sekarang Alina dipertemukan lagi dengan sahabat lamanya yang selama ini ia cari-cari. "Oh iya, Karyanti tinggal di mana? Nanti Alin kalau ada waktu bisa main ke rumah Karyanti." Rianti terdiam saat, "Kak, iya, sebenarnya Karyanti tidak tinggal di Jogja, Alin, melainkan di Semarang." "Semarang? Loh, bukannya Karyanti kuliah di Jogja? Kakak masih kuliah kan?" tanya Alina bingung. Rianti hanya menggelengkan kepala. "Karyanti tidak kuliah, Alin, tidak pernah." "Tapi kenapa Kak? Bukannya dulu kakak pernah bilang ke Alin kalau kakak mau melanjutkan kuliah ke Jogja?" Rianti tersenyum. "Kak, apa yang terjadi?" tanya Alina sambil menatap wajah Rianti yang tiba-tiba berubah menjadi murung. Bersambung. Selamat membaca. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.